Ya dia bilang, wih, ini siapa pun HP ini? Jadi beta bilang, beta diikat-ikat bilang, bepung kakak. Wih, lu hanya kerja timang gardu, ikat gardu, HP iPhone 12 Pro Max ya? Bilang iya kan. Ah, jangan sampai lu pancuri nih. 3 tahun ini dia sudah beli trek 3. Trek 3 Roni dari kardus bekas. Ya. Men, keren. Mesin press 3. Mesin press 3. Oh ya, dengan dia sudah beli tanah untuk mau dibangun gudang baru lagi. Tanah baru. Ya. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya guys, siapa sangka kalau barang-barang bekas yang mungkin bagi sebagian orang sudah dianggap sampah, dibuang atau tidak dianggap tidak ada nilainya lagi, tapi bagi beberapa orang justru barang-barang yang sudah dianggap sampah tersebut bisa mendatangkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit. Dan hari ini Pod James berkesempatan ya menghadirkan dua sosok anak muda yang sangat inspiratif di Kota Kupang, yang mana mereka berhasil menjadi seorang sosok yang jutawan dari mengelola kardus-kardus bekas yang mungkin tadi seperti yang saya bilang sudah dianggap sampah, tetapi menjadikan penghasilan yang cukup besar, ya. Dan hari ini kita akan bercerita dengan mereka apa sih yang menjadi motivasi dan ceritanya seperti apa sampai pada akhirnya mereka berdua ini mau menggeluti usaha di bidang pengepulan kardus-kardus besar. Dan sudah bersama-sama dengan saya di studio ada Willy Dimueo dan juga Roni Dimueo. Halo, selamat siang, apa kabar nih? Selamat siang Pak James. Baik. Ya, ini kira-kira sejarahnya seperti apa? Ini awal mulanya sampai pada akhirnya bro berdua mau berpikir untuk menggeluti usaha ini. Dari Om Willy Dimeo duluan ya, silakan. Jadi awalnya bapak itu adik saya ini Roni lagi kuliah karena dia pergaulan dengan teman-teman. Di saat dia semester 3 itu dia putus kuliah. Ya. Dia putus kuliah lalu bapak kan kecewa kan, sudah dibiayai dari SD, SMP, SMA lalu kuliah main-main, jadi sudah adik saya ini bilang sudah kalau kamu tidak ada niat untuk kuliah ya sudah kamu di rumah saja. Jadi saat di rumah saya kan bantu bapak nih. Lalu adik saya kalau bapak usaha apa? PNS kah atau mungkin? Bapak usaha jual beli mobil bekas sama timang besi tua. Nah, kebetulan adik saya yang satu ini dia agak malas. Roni nih. Iya. Dia agak malas. Jadi setiap pagi setelah dia di rumah tidak kuliah lagi, kerjanya kan cuma tidur-tidur. Ya bapak saya setiap hari kerjanya cuma marah-marah dia terus. Karena dia dulu masih satu kamar dengan saya. Yeah. Saya bangun, dia bangun kesiangan, bapak kerjanya marah-marah dia terus. Jadi saya kasihan sama dia. Yeah. Mulai dari itu langsung saya berpikir bagaimana caranya untuk lihat peluang supaya anak ini jangan tidur-tidur. Artinya supaya dia ada usaha yang bisa dia tekuni lah gitu, supaya jangan tiap hari bapak kerjanya cuma marah-marah saja. Saya ini di rumah kan Pak, saya kerjanya timang besi tua, bapak yang cari besi, saya di meja kasir
Saya orang Timang saya bayar. Mulai dari situ, kebetulan rumah kita itu di pinggir jalan langsung Kak. Pinggir jalan besar. Iya. Saya lihat, oh orang bawa gardus pakai mobil pick up. Hari pertama saya lihat, saya masih santai ini. Hari kedua saya lihat, wih orang makin banyak yang lalu lalang. Jadi Mondar mandir bawa kardus besar. iya. Bekas. Jadi kan saya pikir, saya langsung berpikir dalam hati, gardus ini yang awal kalau kita mau terima gardus otomatis butuh modal. Butuh modal. Yang kedua siapa yang mau kerja gitu kan? Iya. Saya berpikir siapa yang mau kerja, sedangkan adik saya ini kerjanya orangnya malas ini. Jadi ya sudah, saya pergi ke kamar, adik saya kan cuma tidur-tidur, jadi saya bilang, oh nih, ini pakai bahasa Kupang, lu mau kok, kalau ini supaya lu jangan kena marah dari bapak, lu kerja timang gardusa, lu daripada bapak marah-marah lu tiap hari, lu harus timang gardusa. Dia bilang, langsung dia bilang, oh ya sudah kakak dapat beka namar tiap hari biar cari gardusa. Beta soalnya kuat kerja besina, dia bilang, karena besi kan angkat-angkat besi. Yeah. Jadi dia bilang, oh ya sudah, nanti besok beta beli kasih lu timbangan yang kecil, nanti lu dengan anak buah satu pakai ketong, kebetulan ada mobil pick up toh, lu cari-cari gardusa, walaupun lu sendiri anak buah tapi coba lu usaha supaya bapak jangan marah lu tiap hari. Jadi sudah. Jadi mulai jalan dari kios ke kios. Ya. Besoknya bangun pagi, dia susah bangun pagi kagak. Pak mimpi apa malam-malam kalau tidur? Beta bilang, oh nih bangun, ayo kerja. Intinya yang pertama lu doa, minta tuntunan Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau kerja, Tuhan tolong saya. Saya ajar dia berdoa. Oke. Mulai dari situ, dia dari kios ke kios tanya ini. Di sini kan kebanyakan orang Bugis ya yang kios ini. Jadi dia dari kios ke kios, dia tawarkan ini gardusnya yang paman sudah buka, yang gardus sisa ini bisa saya timbang. Sudah. Mulai dari itu setiap hari, wih, dia putar pulang satu PK, pulang full penuh, Pak. Jadi sudah, mulai cari terus, tampung di rumah saya. Sudah banyak satu truk, kita kasih masuk ke orang. Ke pengepul yang lebih besar. Iya. Di Kupang sini. Iya, benar. Salah satu pengepul terbesar di Kupang, saya suruh adik saya kasih masuk situ. Walaupun kita dapat itu per kilogramnya itu bisa dapat untung cuman 250 sampai 300 rupiah per kilo. Iya, per kilo. Jadi sudah dia tekuni, usahanya jalan terus. Saya suruh uang kamu jangan kamu pakai sembarangan. Uang walaupun dapat berapapun tetap kasih pisah keuntungan bersih sama modal. Modal itu tetap dipakai, keuntungan bersih jangan diganggu. Dan adik nih apa? Disiplin dengan itu? Iya, puji Tuhan, saya kalau omong dia dengar saya. Mulai ini. Sebelum bro lanjut, beta mau tanya di adik Roni dulu. Waktu kakak suruh untuk kumpul-kumpul gardus bekas tuh di Roni pemikiran tuh apa? Apa nih jangan sampai beta orang bilang lu kerja begitu lagi. Termana waktu itu? Dia pikirnya cari, oh bas biar bekerja ini barang sah. Intinya biar dapat uang daripada banyak tidur saya dapat uang. Nah ini barang tahu kalau di kupang ini dulu diam sama kasih uang. Biar subesan makin urgensi, hapus itu gengsi, kerja gardusa sampai sekarang. Jadi tiap hari sudah jalan? Iya, sekarang puji Tuhan, sekarang konsisten demi pekerja, beta kerja gardusa sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti ini sudah kuliah lagi? Sudah kuliah lagi. Putus total ya? Iya.
Kemarin sempat kuliah di mana? Beta kuliah di Unkris. Kuliah di Unkris. Iya. Terus menyangkut bangun pagi susah nih masalah lah. Soal masalah lah. Justru terbiasa ya. Ya, nah sekarang dia punya apa? Apa perkembangannya seperti apa dari usaha yang sudah dijalani nih? Perkembangannya setelah adik saya kumpul-kumpul uang, saya bilang, oh nih kamu ada uang. Saya kan dia sering ajak ke tempat pengumpul besar itu kan. Kita lihat, wah dia kirim pakai kontainer. Dia ini jadi saya kepingin juga mau seperti itu juga. Iya. Karena kita dapat terlalu banyak orderan orang Surtama ke sini. Artinya jiwa apa ya namanya, kita masih muda. Jiwa ingin dapat keuntungan lebih itu lebih besar itu ada. Jadi langsung saya ngomong ke Oni, kita tidak boleh bergantung pada orang terus. Mau sampai kapan kita begini? Kamu kumpul uang 50%-nya, kalau memang tidak ada, nanti saya pinjam uang. Saya pinjam uang ke bank untuk supaya bisa beli mesin press ini. Beli mesin press. Iya. Iya. Jadi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kemudian, setelah dia cari-cari kardus, sudah terkumpul modalnya itu. Saya tanya, uang modal kamu berapa sekarang, Oni? Dia bilang ini cuman ada 21 juta. Selama 6 bulan dia kerja. Oke, ya sudah. Lalu saya searching di media sosial jual mesin press. Mesin press ini fungsinya untuk apa? Untuk taruh gardusnya, lalu dipres supaya satu gardus itu dibikin bal. Bisa berat, dia kayak jadi bal. Jadi lebih padat begitu. Iya, dia lebih padat. Supaya kalau kita kasih masuk di kontainer lebih rapi. Iya, yang pertama ya lebih rapi dan lebih berat kan. Lebih padat tuh. Oke, dia bilang, saya tanya di media sosial, orang yang jual mesin press bilang mesin ini harganya 60 juta. Iya. Saya mau minta Bapak uang, saya pikir nanti ganggu keuangan modalnya Bapak lagi. Sudah. Saya pikir ya sudah, kita pinjam uang saja. Kebetulan saya ada mobil, saya taruh BPKB-nya, saya pinjam uang untuk tambah beli mesin press ini. Oke, mulai dari itu saya pinjam uangnya keluar, saya bilang, Oni, oke kita beli mesin press, tapi jangan lupa ini mesin press ini saya pinjam uang. Saya pinjam uang dari bank untuk beli ini mesin press. Jadi tolong kamu komitmen tiap bulan, kalau dapat keuntungan, pisahkan 10%-nya untuk bayar angsuran mesin press ini. Dia bilang oke, Kak. Ya, berjalannya waktu, kami mengalami penurunan ternyata, Kakak. Pasang surut ya. Setelah beli mesin press, ternyata harga kardus di pabrik yang kita mau kirim ternyata turunnya itu 20% dari apa yang kita ambil. Jadi kita misalnya ambil di orang 2.500, harga di pabrik 3.500. Ternyata dia turun sampai 2.800, Kakak. Jadi sisa 300 rupiah saja? Iya. Jadi kalau kita hitungan dari saya rugi karena apa? Karena mesin press itu pakai listrik, pakai dinamo. Yang kedua, karyawan harus bayar. Yang ketiga, kendaraan untuk pakai cari-cari gardus harus isi bensin. Jadi ya sudahlah. Saya omong terus di kakak, terus terang di kakak, kita selama 4 bulannya itu, 4-5 bulan itu kita kerja rugi.
Kerja rugi. Kerja rugi. Kerja artinya kerja tapi tidak dapat untung, kembali modal saja. Jadi ambil di kios-kios tetap di harga yang sama, tidak kasih turun. Itu Roni sonde putus asa atau mungkin mulai malas, mulai ragu? Soalnya putus asa, sampai putus asa. Hantam terus. Hantam terus. Kalau saya sempat putus asa. JKK ya labil duluan daripada adik ya. Saya sempat putus asa karena beli alat pres mahal-mahal kok bisa harga turun. Sedangkan kita sudah tampung ini gardu sudah banyak, kita ambil dengan harga tinggi 2.500, kita tampung sambil menunggu datangnya mesin pres ini. Kita ambil gardus 2.500 karena di Surabaya 3.500, artinya kita kalau dapat 1.000 kan kita masih bisa dapat keuntungan sedikit kan ya. Tidak tahunya mesin pres sampai di Kupang gardus turun 2.500, sedangkan kita sudah tampung 2.800 gardusnya, sorry. Sedangkan kita sudah tampung gardus yang kita tampung untuk menunggu mesin pres datang, lalu untuk kita mau pres ini untuk mau kirim ke sana. Aduh, itu ternyata mengecewakan, kakak. Artinya di saat mesin pres datang harga hancur. Keuntungan tidak ada. Iya. Terus cara mensiasati selama 4 bulan kerja rugi itu bagaimana? Misalnya bayar gaji karyawan, terus tidak dapat untung dan sebagainya, itu bagaimana? Kebetulan kan kita tidak pernah tutup, kakak. Tidak pernah tutup. Tutup cuma hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu kita ambil semua. Ada orderan di mana kita ambil semua. Dan puji Tuhan kita langganan sangat banyak di Kota Kupang. Jadi sebulan itu sekarang kirim ke Surabaya itu bisa sampai berapa kilo itu kalau dikirim? Kalau untuk sekarang sekali kirim 24 sampai 27 ton. 24 sampai 27 ton? Iya, satu kontainer. Kontainer? Iya. Satu bulan berapa kali kirim? Kalau sepi paling banyak 2, kalau rame bisa 3-4 kontainer dalam 1 bulan. Berarti sebulan bisa 60-70 ton? Iya. Luar biasa tuh Pak. Jadi sekarang setelah 4 bulan yang masa merugi itu, sekarang harga sudah kembali baik? Ya agak naik sedikit, artinya lebih baik dari yang pertama. Terus selama Bro Dong beraktivitas kumpul ini kardus-kardus bekas, ada tidak kejadian-kejadian unik yang Bro Dong alami? Ada. Seperti apa? Saya dipanggil untuk timbang di suatu perusahaan yang saya tidak disebutkan namanya, tapi dia perusahaan terbesar, lumayan besar lah di Kota Kupang. Nah, saya ditelepon manajernya, sama ada satu karyawannya, saya juga ditelepon dua-duanya untuk pergi datang ambil mau timbang kardus mereka. Waktu itu saya bingung, wah, anak buah sisa 1 orang di rumah, yang lain lagi ambil di tempat lain. Ini gimana kalau saya tolak, nanti gardusnya mereka sudah kasih ke orang lain. Saya juga kan berpikir, waduh ini perusahaan besar, kalau saya tolak nanti kedepannya saya nggak dapat lagi ini. Nah, jadi sudah terpaksa saya dengan anak buah saya yang 1 orang ini, saya putuskan saya langsung pergi sendiri untuk pergi timbang. Lalu di jalan sampai ke sana, ini Roni sonde ikut? Ya, Roni kebetulan lagi mengontrol anak-anak pres. Pas mereka telepon di saya, jadi terpaksa saya yang harus pergi. Jadi saya nyetir ke sana dengan anak buah 1 orang. Pas masuk, wih, kita ditanya ini, satpam, ini, Pak, mau ngapain? Mau timbang kardus, Pak. Oh iya. Ya sudah, saya masuk nih. Masuk, kita turun, kita jalan kaki. Ketemu karyawan yang telepon saya tadi.
Saya tanya di mana gudang kardus yang saya mati. Wih, saya lihat, oh ini dia kasih tunjuk di sini nih. Jadi oke, karena anak buah tidak ada, jadi saya namanya pekerjaan saya dari dulu, saya tidak akan gengsi untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi saya gardusnya itu kan dibuang-buang nggak? Jadi saya harus lipat, susun kasih tinggi gini, susun baru ikat biar tidak jadi di saat nanti truk datang jemput jangan tercecer, dia rapi lah gitu. Jadi saya ikat timbang, saya ikat timbang. Jadi di saat ini saya ada ikat satpam yang tadi itu lewat, yang tanya saya di depan. Dia lewat, bisa perokok, dia lihat ke saya. Jadi saya juga lihat ke dia. Jadi saya pikir itu kan pas satpam yang tadi. Jadi saya ikat sama anak buah. Kayak dia hampir saya. Dia lihat saya terlalu lama. Dia lihat hampir 15 menit kah? Dia lihat. Dia lihat saya. Mungkin dia penasaran atau apa. Dia jalan ke arah saya. Saya ada ikat, dia pukul pundak saya. Pak, lah iya kakak. Ini pakai bahasa Kupang. Kakak, lah iya. Karena kakak. Nah, kakak yang tadi bawa mobil Pajero tuh kok, yang di depan parkir di depan tuh kok. Saya bilang, iya kakak, beta yang bawa. Kakak bikin apa di sini? Dia bilang beta datang ikat gardus dan lipat gardus, mau timbang gardus. Oh begitu kok kakak? Iya. Masih bilang, wih, hebat deh datang pakai Pajero hanya untuk datang lipat gardus. Ini lipat-lipat kardus, mas, style Pajero, Pak. Lanjut, bro. Jadi mulai dari situ dia bilang, wih kakak kerja ini Sako? Iya. Itu kakak mobil kok kakak ini? Tidak, itu hasil dari saya kerja ini. Oh iya. Wih kakak mantap kakak. Wih mantap. Itu saja. Jadi mereka heran dengan saya. Dia masuk pakai Pajero, pakai pakaian rumah. Tapi sampai di dalam, dia lihat, dia pikir mau ketemu bosnya mungkin kan. Tahu-tahu dia lihat saya ada ikat gardus. Lagi ikat gardus lalu timbang gardus, bantu angkat untuk timbang gardus. Karena biasanya pakai mobil Pajero itu kan pejabat. Datang ketemu dengan bos kan begitu toh. Terus tapi ini kan agak unik. Datang dengan Pajero tapi turun langsung istilah orang Kupang bilang talepo di lantai, langsung kumpul gardus kan begitu. Terus ada yang kejadian unik yang katanya menyangkut handphone tuh sampai orang juga tanya-tanya, soalnya menyangka begitu. Oh iya, ini di satu perusahaan juga di Kota Kupang lumayan besar. Waktu itu saya pergi pakai mobil pick up, anak buah belum banyak ya, itu masih baru awal-awal naiknya usaha. Saya pergi ke perusahaan ini, mereka suruh masuk. Ini gardusnya mereka buang tercecer, jadi kita tidak bisa langsung timbang, harus dirapikan dulu, disusun dulu, kita ikat perbalnya, kita susun, tunggu trek datang baru timbang. Jadi sambil ikat-ikat saya putar lagu di HP saya, Pak. Saya putar lagu kan supaya anak buah yang bantu ikat jangan boring. Saya putar lagu, saya taruh HP kayak gini. Jadi ada karyawan satu, kebetulan ruangan gardus ini bersebelahan dengan ruangan admin. Karyawan satu dengar musik dari sebelah, mungkin ribut ke atau apa, saya tidak tahu kan. Saya cuma putar lihat apa. Dia pergi, dia mau tegur saya kan. Dia kenal saya, jadi mungkin dia perasaan, dia bilang, ini dia suruh anak buah yang lain yang tegur saya. Nah ini anak buah kan tidak kenal saya. Jadi anak buah sengaja lihat situ, dia bilang, wih, saya kan taruh HP di atas meja kak, atas meja kita ikat di sini. Jadi dia bilang, wih, ini siapa pun HP ini? Jadi beta bilang, beta ikat-ikat, bilang, bepung kakak. Wih, lu
lu hanya kerja timang gardusa, ikat gardusa HP iPhone 12 Pro Max ya? Bilang iya kan? Jangan sampai lu pancuri nih. Woi, sampai ngomong begitu kan ya? Jangan sampai HP pancuri nih, dia omong sambil kata, Sone kakak, ini WP HP, kakak buka wallpaper nih kakak cek sama. Woi, nah sudah, dia offer seberapa? 2 juta kok. Apa? Dia tawar 2 juta? Dia bilang begitu kakak, dia offer 2 juta kok. Dia bilang, Sone kakak ini HP, dia kumpul uang baru beli nih kakak. Wih, lu nih talah lu, waktu lu hanya kerja timang-timang gardusa, HP bisa iPhone 12 Pro Max ya. Dia kan agak-agak ini, toh dia agak terheran, toh orangnya agak sombong sedikit, tapi Anggap remeh kan? ya anggap remeh. Dia bilang sudah, 2 juta sudah beame. Artinya dia mau bikin baru beta, tapi dia bilang, Sone kakak ini beta ini. Wih, lu nih talah lu, ketong sekerja di sini semua balasan tahun nih, HP hanya paling ketong beli yang 1 juta 2 juta paling tinggi. Malu yang hanya tukang gardusa nih, sampai sini HP Pro Max ya, pukara lu talah lu betul deh. Gila, memang begitu. Saya ketemu kecenderungan beberapa orang tuh menilai seseorang tuh dari dia pun pekerjaan begitu, yang mana dia sudah terlalu tahu secara mendalam itu pekerjaan itu menghasilkan apa di situ. Nah, jadi mungkin dia sudah percaya kalau bro hanya kumpul-kumpul kardus bisa beli iPhone kan begitu. Dia layer recover. Terus Roni sendiri ada kejadian unik juga? Siap. Bal banyak kakek. Contoh. Contohnya kayak beta ini kan kalau di gudang nih, beta kalau kerja bukan pakaian ini kotor semua. Kotor semua. Jadi orang kalau datang di gudang nih, ini anak nih siapa ya? Ini anak nih siapa? Jadi contoh kayak Willy datang baru oh itu Bapak Adi. Dia yang bos di sini. Itu baru beli, oh hidup mata terbuka baru saya beta. Jangan sampai pikir Roni yang anak buah. Kita anak buah. Karena walaupun kita sudah bos, tapi kan ini ini dia sudah mau diam saja. Dia juga mau bantu ikut mau kalau bisa press, dia bantu press. Kalau anak buah kurang diangkat, dia harus bantu di bagian itu. Jadi dia walaupun bos, tapi dia tidak mau. Saya tidak ajar. Saya tidak ajar kamu duduk aja. Kamu harus ikut terlibat. Dekat saya di gudang paling kotor-kotor. Saya kotor-kotor sama nyamar-nyamar masa bodoh saya. Masa bodoh dan keadaan saya. Jadi kalau orang mau datang tiba memang pas momen kalau memang dulu lihat beta beda play satu di gudang. Wih, kamu masuk sekarang masih oh ini siapa? Jadi tahu sendiri saya bisa ngomong. Terus Roni setelah serius menggeluti ini kan biasanya kan ada kawan-kawan dong kadang-kadang bilang begini, dulu kotong sering banyak waktu dan dong tuh duduk-duduk apa semua, tiba-tiba kotong waktu sudah lebih banyak urus usaha, jarang duduk dan dong. Ada tanggapan-tanggapan miring tidak dari teman-teman? Ada juga. Ada yang bilang, wih lu ini sekarang sudah di bos, jarang duduk dan kotong begini-begini. Tapi menurut beta, kau ini BP hidup lah. BP hidup beta jalani sendiri. Bosau ini kawan nih, tahu kagak kawan nih datang pas kota senang sah, susah do hilang. Betul. Nah ya ada nih ketemu saudara sendiri yang untuk ketemu. Dari kalau beta, besok pusing, nggak ada mau membagi besok pusing. Intinya besok konsisten pada pekerjaan yang ada. Sekarang bangga sekali dengan ini pekerjaan. Bangga, beta sangat cintai. Bagi dong tuh sampah, bagi beta uang. Bagi dong sampah, bagi Roni uang. Luar biasa ya betul ya. Kardus-kardus yang banyak orang mungkin kadang-kadang orang bikin tuh kardus bekas jadi tempat sangkar ayam toh. Alas babai kok ayam batalor situ. tapi justru ini jadi ternak uang untuk Roni dan Bro Willin. Luar biasa ya. Terus sampai sejauh ini omset per bulan kalau misalnya hitung-hitung dia punya nominal duit kira-kira dia sudah berapa digit nih? Soalnya perlu kasih tahu yang apa jelas lah. Siap. Kalau sekarang kakak omset bersih per bulan ya kakak, per 1 bulan puji Tuhan 2 digit. 2 digit ya? Per bulan. Luar biasa tuh Pak. Sudah menikah dua-dua? Belum. Dua-dua belum menikah? Guys, yang mencari jodoh muda, mapan, penghasilan oke, ya. Ada nih, ya. Modal ganteng tapi kantong kosong sama siapa? Ya. Tapi su ganteng, postur oke, ini kencang, nah ada nih ya. Willy dan Roni.
Ya, terus sampai sejauh ini orang tua dong melihat bro berdua punya usaha berjalan, ini tanggapan mereka seperti apa? Bapak lagi ke mana lagi setelah lihat perubahan dari Roni? Puji Tuhan, Bapak sekarang susah kapal sakit yang beta le. Malahan Bapak bangga, wih Bapak anak dulu dia pamalas, sekarang dia sudah bisa kerja. Bapak dan Mama sudah bangga beta. Ya. Dan kalau Bapak sama Mama sangat bangga karena sekarang kan sudah 3 tahun kita berjalan kan. Adik saya yang ngurusin. Puji Tuhan dia sudah bisa beli trek pakai uang sendiri. Roni beli trek hasil dari bisnis kardus ini. Iya. Gila lu Roni. Keren ya. 3 tahun ini dia sudah beli trek 3. Trek 3 Roni dari kardus bekas. Iya. Men, keren. Mesin pres 3. Mesin pres 3. Oh ya, dengan dia sudah beli tanah untuk mau dibangun gudang baru lagi, tanah baru. Iya. Berarti ini sudah boleh dibilang pengepul besar juga di Kupang sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gila guys ya, dari kumpul kardus bekas, beli trek 3, mesin pres 3. Ada impian apa Roni yang mungkin lu kepingin suatu saat beta wujudkan dari usaha ini? Dari saya PP impian jadi bos murah lah, bos besar. Umur berapa sekarang? 23 tahun. 23 tahun, Inayai trek 3 Bapak. Mobil pribadi belum beli? Puji Tuhan ada merintis. Ada merintis mau beli mobil pribadi maksudnya untuk gaya-gaya nih. Puji Tuhan ada merintis pelan-pelan. Bro Willy, apa artinya sosok adik untuk Bro Willy, Roni? Sehingga akhirnya beta lihat dari ceritanya Bro ini sepertinya sosok adik ini sangat-sangat luar biasa untuk Bro. Begini kakak, sosok adik itu bagi saya dia adik saya, adik yang paling saya sayangi, dan saya tidak mau dia hancur atau dia rusak karena pergaulan saja. Karena saya ini apa ya namanya saudara kandung ya kakak ya. Saudara kandung, saya otomatis saya sayang sekali dia. Saya tidak mau anak ini keluar jalur, walaupun bapak sudah marah-marah. Maka dari itu saya cari peluang untuk bangkitkan dia punya semangat agar anak ini dia harus jadi berkat untuk keluarga. Dia tidak boleh jadi beban di dalam rumah. Saya tidak mau dia jadi beban dalam rumah. Dari itu saya komitmen Oni, kamu harus kerja supaya orang tidak anggap remeh kamu. Puji Tuhan, sekarang dia dulu yang suka ikut kawannya mabok-mabok, minum-minum. Sekarang habis kerja sudah kecapean, kan? Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore sudah kecapean. Sudah tidak ingat lagi itu semua. Sudah capek langsung tidur. Istilahnya yang waktu banyak yang dibikin untuk hal yang sia-sia itu benar-benar sudah dipakai lagi untuk itu. Untuk sampai sekarang tidak dipakai. Roni, Siap. apa arti kakak untuk Roni? Kalau beta kakak yang terbaik buat beta. Yang pertama, dia bisa arahkan beta ke jalan yang benar, sosok inspiratif yang baik buat beta. Yang pertama, dia bisa membawa beta untuk satu pekerjaan. Yang kedua, dia dukung beta dalam pekerjaan. Yang ketiga, dia bisa membawa beta ke jalan yang benar. Punya dia bisa larang beta ini punya Tuhan, dia bersyukur sekali atas kakak dia. Mulai dari itu dia kerja bangun kerja, kasih beta kerja, dari kakak kasih beta kerja ini besok kenal namanya keluar malam lah ini sana. Roni, ada pesan motivasi apa untuk anak muda Kota Kupang?
Silakan. Setelah itu baru nanti Bro Will. Dia pesan untuk anak muda. Hmm. Kota Kupang jangan pernah gengsi. Ingat apapun yang ketemu kerja itu mulia. Gagal sarjana bukan berarti gagal jadi bos muda. Weh, luar biasa. Enak. Bro Willy silakan. Untuk anak muda Kota Kupang yang saya hormati, yang belum dapat pekerjaan, yang pertama jangan patah semangat. Kita harus lihat peluang. Dimanapun ada peluang, kita harus berani mencoba. Jangan takut gagal. Tetap semangat. Semua rencana yang ada dalam impian, semua rencana yang ada dalam cita-cita yang kakak dong semua impikan, fight, raihlah cita-citamu, tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa yang utama. Oke. Baik, terima kasih untuk Bro Willy dengan Adi Roni ya, untuk waktunya sudah berbagi dengan penonton Pod James di mana saja berada. Jujur, Bro berdua punya kisah ini sangat-sangat inspiratif. Beta yakin banyak orang akan termotivasi dengan kisah sukses dari Bro berdua. Oke, itu saja guys dari kami bertiga. Semoga apa yang Anda dengar, apa yang Anda tonton ini bisa mendatangkan satu motivasi besar buat Anda semua. Ya, akhir kata saya James Bore bersama Willy dan Roni pamit. Sampai jumpa.